masih di tema kita hari ini, hafalkan ayat ini, hidup mudah, wafat husnul khotimah. Dan ini Masya Allah ya, mungkin kita coba mau tanya sama guru-guru kita, surah yang dibaca ini, apakah bisa cuma ayat-ayatnya aja, supaya bisa hidup mudah, wafat husnul khotimah. Ini apakah harus satu surah dibaca? Kita coba dari guru kita, Ustazah Kotrun Nada, silakan. Baik, Masya Allah, jamaah sekalian, dalam Al-Quran 114 surat, 30 juz dan kurang lebih sekitar 6.660 ayat. Subhanallah, semua adalah kalamnya Allah, firmannya Allah. Harus kita bersahabat dengan kalam-kalamnya Allah. Kita jadikan adalah bacaan rutinitas kita agar kelak begitu banyak kebaikan yang kita dapat. Dari segmen pertama sampai dengan terakhir, subhanallah, semua itu adalah hal-hal yang bisa kita jadikan rutinitas kita, zikiran kita secara istiqomah. Karena dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 Allah janjikan siapa orang yang istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, diantaranya coba membaca ayat-ayat yang tadi sudah kita pahami, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah janjikan istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan. Istiqomah dalam membaca tidak harus satu surat, tapi hanya penggalan-penggalan sebagai rutinitas zikir kita. Namun subhanallah pernah juga dikatakan bahwasannya ada orang yang mendapatkan keutamaan dan ada orang yang mendapatkan fadilah keutamaan dalam beramal, yaitu al-hal wal murtahil, orang yang baca Quran dari awal sampai akhir. Jadi kita niatkan pertama bahwa kita baca Quran dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua juga kita bisa istiqomahkan penggalan-penggalan tadi yang sudah kita dapati. Kalau kita istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan istiqomah tersebut insya Allah Allah akan wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin, Masya Allah. Ustaz Syam, fadhal. Imamul Ghazali menjelaskan dengan sangat indah ketika ada seorang yang memiliki banyak senjata lalu ia masuk ke dalam hutan belantara menghadapi hewan buas, maka apakah orang ini akan menang? Maka kata beliau tergantung, kalau senjatanya dibawa ya bakal menang, tapi kalau senjatanya ditinggal di gudang yang tidak akan menang. Maksudnya apa? Hari ini kita banyak membahas tentang surah-surah, ayat-ayat pilihan yang insya Allah sudah dicatat oleh jamaah, tapi percuma jikalau catatan tersebut setelah dicatat ditaruh di lemari nggak pernah diamalkan. Maka yang berfungsi adalah yang diamalkan. Maka dikatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang istiqamah. Meskipun itu sedikit, ada yang cuma bisa mengamalkan segmen 1 mungkin ayat kursi, silahkan. Ada yang mengamalkan surah Yasin, silahkan. Ada yang mengamalkan daripada surah Al-Mu'minun, silahkan. Ada yang mengamalkan As-Sajdah, silahkan. Yang jelas keistiqomahannya yang kita cari. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana. Apalkan ayat ini, hidup mudah, wafat husnul khatimah. Di dalam ayat-ayat dari ayat Al-Quran adalah ayat perlindungan. Kenapa? Karena ayat-ayat itu pasti ada malaikat yang menyertainya. Dan ketahuilah ada kemuliaan. Dari satu huruf pun ada pahala di dalamnya. Maka ketika kita membaca ayat-ayat ini, ayat-ayat perlindungan, kita akan mendapatkan perlindungan oleh Allah. Apalagi kemudahan dalam urusan. Dan yang ketiga adalah semoga kita bisa istiqomah, husnul khatimah hingga akhir ayat kita. Maka bukan hanya sekedar dibaca, tapi mengamalkan isi kandungannya. Sekali lagi mengamalkan isi kandungannya. Ketika kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, itu pertanda adalah bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran. Karena membaca itu ada 4. Membaca tulisannya, memaknai isi kandungannya, mengamalkan isinya, lalu mencintai Al-Quran itu sendiri dengan cara menghafalkan ayat-ayat ini sebagai bentuk perlindungan kita kepada Allah. Lewat apa? Karena zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Ketika kita mau berdialog kepada Allah, maka berdialoglah dengan cara membaca Al-Quran. Kalau engkau ingin Allah berdialog kepadamu, maka berdialoglah lewat Al-Quran. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ya jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi buat semuanya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.